Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alladzi qal fi kitabil aziz qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqah wa yatba'uha adza. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alladzi qal fi haditsin syarif inna sadaqata sirri tutfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Rawahu Tabrani. Kaum muslimin jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari tak henti-hentinya kita bersyukur memuji Allah sampai detik saat ini Allah masih memberikan umur di samping kesehatan pada kita sekalian. Dan mudah-mudahan dalam semua hal Allah mudahkan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Mungkin menjadi motto ya dalam hidup kita. Jangan kita balik ya. Jadi kita tetap referensi rujukan kita adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. InsyaAllah seperti itu ya. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, InsyaAllah. Selawat bering salam tidak lupa juga dan semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita membadalkan, menggantikan guru kita malam ini mungkin berhalangan hadir. Mari sambil kita niatkan i'tikaf, kita mengisi tazkirah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada kita sekalian. Malam ini ulun tuan hanya mengambil sebuah hadis. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qultu ya Rasulullah Ibnu Mas'ud bertanya, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud ini nama lengkapnya Abdullah. Abdullah Ibnu Mas'ud. Kalau nggak salah ada 4 nama Abdullah yang disebut
orang tuanya. Ini yang pertama, Abdullah ibnu Mas'ud disebut biasa ibnu Mas'ud. Ada Abdullah ibnu Umar, disebut ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Qultu ya Rasulullah, ayyul amal afdal? Ibnu Mas'ud tanya kepada Rasulullah. Seperti kita juga di dalam derah pengajian, guru kita ya, yang lebih ilmunya kita tanya. Kita mempertanyakan sesuatu, apalagi dengan Rasulullah. Amal apa? Amal apa saja yang afdal, sangat utama ya, sangat baik dilakukan. Ayul amal afdal ya Rasulullah? Kalau fadala, fadlun, utama. Kalau afdal, sangat utama ya. Sim tafdil, sangat utama. Di mana amal yang sangat utama ya Rasulullah dikerjakan, diamalkan sehari-hari ya. Rasulullah menjawab, qal as-salatu ala miqatiha. Sederhana kan jawaban Rasulullah, sederhana saja ya. Tidak berat-berat. Yang pertama Rasulullah mengatakan amal yang afdal itu salat tepat waktu, kata beliau. Nah, sederhana jawaban. Rasulullah menjawab sesuatu pertanyaan sahabat, dilihat siapa yang bertanya. Kalau orang biasa mungkin jawabannya lain. Ini Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat yang juga pintar, ya, punya ilmu, ya, sering bersama Rasulullah. Yang pertama, salat tepat waktu, kata Rasulullah. Singkat, ya, tapi memiliki makna yang luas sebenarnya. Itulah sistem pengajaran Rasulullah dengan para sahabat ya. Nggak banyak jawabannya ya. Singkat tapi memiliki makna yang luas. Kalau kita break ya, kita detilkan ya, kita uraikan. Dalam matan yang lain, hadis yang lain disebutkan as-salatu ala waqtiha. Maksudnya sama, di salat pada waktunya. Ada yang bertanya, bagaimana Ustaz? Saya tidak salat di awal waktu, salat di beberapa menit kemudian. Kan boleh, asal di dalam waktu, boleh. Salat itu kan masuk waktu. Kenanjit ta salat galai temang wate. Ailung na pekerjaan bak salat aju sebelum waktu zuhur. Tidak boleh. Karena masuknya waktu salah satu syarat sahnya salat. Menyogalai temang wate salat ta salat sit, tentu salat itu tidak ada apa-apa, tidak diterima, tidak sah. Salah satu syarat sahnya salat masuk waktu. Oh, iluhana salat di awal waktu beberapa menit boleh. Tapi afdaliyahnya tidak ada menurut sunnah hadis ini. Ketika ditanya, ayul amal afdal? Amal apa saja yang paling utama ya Rasulullah? Oh, jawab Rasulullah, salat tepat waktu.
Di luar habis wate, hanjit sile salat. Bagaimana kita menentukan ini masuk waktu, habis waktu? Tentu ada teknologi, ada jam, ya, tanda, ada waktu, ada imsak, ada sudah diatur waktu-waktu salat. Jadi habis wate, hanjit sit kecuali ada uzur syar'i, dengut, tidur, mana jaga, ya, banjaga salat aja walaupun sudah habis waktu, itu uzur syar'i. Atau lupa. Makanya sebaiknya kan dididik oleh Rasulullah ini untuk apa salat tepat di awal waktu. Ini kan sebuah pendidikan, takdib, pendidikan Rasulullah kepada para sahabat. Dan juga menjadi tuntunan kepada umat, kepada kita semuanya yang hari ini. Artinya apa? Tapi jaih yang fardu'in. Tanggap biasa-biasalah. Ya. Itu fardu'in. Fardu'in artinya kewajiban yang melekat pada setiap individu gitu masing-masing yang sudah akil balik, yang dewasa. Cuma bagaimana tandanya dewasa? Yang laki-laki sudah berumur 15 tahun, 15 tahun. Ya mazhab Syafi'iyah kan menan 15 tahun. Tanda itu sudah akil balik. Atau dia sudah bermimpi. Mungkin dalam itu 15 tahun kau bermimpi, mimpi siang bolong, wajib mandi. Itu sudah akil balik. Tanda, alamat, maklumat, tanda-tanda akil balik. Oh, menyoani ini yang perempuan datang nyahil. Kan menan dalam fikih. Datang nyahil 3 bulan. Walaupun umurnya 9-10 tahun. Itu sudah dewasa. Ya. Nah, inilah di sini perlunya bimbingan dari guru dan khususnya orang tua. Nah, kita harus mengingatkan kan. Nah, inilah awal secara syariat difardukan kewajiban perintah salat ini. Begitulah syariat mengatur, ya. Supaya. Ini itu yang pertama. Yang kedua, disiplin itu penting. Disiplin ini kita awali dengan salat. Menyoreng kita ini umat Islam sudah disiplin dengan salat, berarti yang lain juga mudah disiplin. Tidak berat. Cobalah kita hari-hari mempraktekkan yang dagang, buka kedai kan salat subuh sudah bangun, yang jauh laut, ya, yang jauh geli, yang bekerja semuanya kita disiplin. Malah bangun awal waktu subuh fajar itu kan memudahkan juga rezeki. Di samping kita sehat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam beberapa referensi ayat Al-Quran itu Allah sendiri dikatakan sangat disiplin. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu, ya. Dan dengan planet, beberapa planet. Wal as, demi waktu asar, demi waktu duha, ya. Demi matahari, demi bulan, ya. Allah itu bersumpah. Wow qasam. Artinya wow sumpah. Wal asri, demi waktu asar, ya. Apa artinya? Ini menunjukkan Allah itu sangat disiplin, ya.
Maka Rasulullah menerapkan prinsip-prinsip ajaran risalah Allah, syariat Allah di dalam kehidupan bermuamalah kepada manusia dan umatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah menyatakan pun di dalam melaksanakan ibadah salat, beliau juga sangat disiplin. Kan baca-baca sejarah, Rasulullah kan selalu melaksanakan salat itu berjamaah, baik di tempat maupun dia musafir, bepergian, itu berjamaah. Kalau bepergian dengan para sahabat, ya, selalu berjamaah. Ini menunjukkan bahwa berjamaah dalam salat itu juga menunjukkan hal yang penting, sehingga ada motivasi, diberikan ganjaran, ya, nilai oleh Allah. Salatul jamaah afdalu min salatil fard. Salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendirian. Nah, kalau kita musafir, ada 3 orang, 1 jadi imam, 2 orang jadi makmum, ya, kita cari nilai, ya, nilai kelebihan, ya. Ini sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat. Demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan waktu ini sangat penting gitu jaga. Al-waktu kal hayah. Waktu itu seperti sebuah kehidupan. Hari ini sudah Jumadil awal. Jadi sebentar lagi masuk Jumadil akhir. Desember juga akan berakhir. Ini saja sudah tanggal berapa hari ini? 11. Ya, sebagainya. Jadi sebentar saja. Mau habis juga tahun miladiah, tahun Masehi, berganti dengan tahun yang lain nanti. Demikianlah cepat perputaran ini. Kalau kita lalai, kita akan digilas oleh waktu ini. Pernah di sini kita sebutkan, ya, ini hasil riset. Nanti kita connect dengan kondisional kita tentang salat ini, ya, terutama generasi kita, ya, remaja, milenial, ya, dan sebagainya. Dalam buku Wajah Muslim Indonesia disebutkan hasil riset. Jadi hasil riset itu belum tentu juga benar 100%. Tapi hasil penelitian bisa mendekati walaupun tidak benar 100%. Apa dikatakan? Orang Islam Indonesia katanya yang rutin dia salat 5 waktu, rutin salat 5 waktu hanya 24,9% katanya, dari jumlah 200 juta umat Islam misalnya. Kalau penduduk Indonesia kan 270, hampir 280 juta lebih mungkin. Taruhlah 200 juta umat Islam misalnya. Tapi hanya yang rutin salat 5 waktu, kata hasil penelitian ini, hanya 24,9%. Apa ini benar? Kita lihat nanti. Connect dengan isyarat Al-Quran. Yang selalu berjamaah 5 waktu, ya, itu katanya hanya 5% dari jumlah umat Islam, ya. 5%. Sedikit sekali, ya, yang berjamaah rutin 5 waktu, ya, 5% dari 200 juta sekian umat Islam. Sedangkan yang salat bolong-bolong artinya tidak selalu, ya, hanya maghrib, kadang-kadang itu kahana isya, kan, na isya hana subuh, gitu. Itu bolong-bolong, ya. Pajan tingat, pajan mangat makanan, mangat bu, tingat salat, itu bolong-bolong.
ini mencapai 57%. Apa benar? Wallahu alam. 57%, lebih banyak yang bolong-bolong. Ya. Mungkin yang tidak sama sekali nggak di riset, mungkin di luar itu ya. Mungkin lebih banyak lagi yang tidak salat dan sebagainya. Ini yang bolong-bolong. Ini kita kaitkan dengan misalnya Maryam ayat 59. Ya. Allah berfirman, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqauna ghayya." Apa ini benar ya? Kita connect dengan apa yang isyarat Al-Quran. Fa khalafa min ba'dihim, nanti kata Allah, di belakangmu akan lahir generasi milenial, anak muda, remaja yang menyanyiakan salat. Allahumma salah. Apa benar ini? Kita connect dengan hasil penelitian sementara. Ya. Sekarang mungkin masih banyak ya orang Islam yang hari ini mungkin tidak peduli dengan salat, lebih peduli kepada hiburan. Gitu. Tidak mau dia. Apalagi milenial sekarang ini ya, dengan IT teknologi ya, dia lebih asyik ya, daripada dengan salat ya. Mungkin ini isyarat Al-Quran. Allah sudah menjelaskan nanti akan lahir sesudah mereka generasi yang Allah musalah menyanyiakan salat. Berapa persen tidak salat, berapa yang bolong-bolong tadi, berapa yang salat berjamaah rutin hanya 5%, berapa yang salat 5 waktu ya, rutin tapi tidak berjamaah mungkin 24,9%. Ya. Seperti itu. Generasi itu wattaba'us syahawat, tapi mereka lebih dominan mengikuti, memperturutkan hawa nafsu ya. Syahwat duniawi, kesenangan hedonis, kesenangan sementara ya. Ya. Kesenangan sementara. Apa? Kesenangan makanan, minuman, kesenangan mata, kesenangan telinga, sebagainya. Fasawfa yalqauna ghayya, kata Allah. Maka generasi itu akan dicampakkan, akan diberi dalam kehidupan yang jauh dari nur cahaya Islam. Kan sesat. Kalau dia tidak lagi mengikuti nilai-nilai syariat, aturan Islam yang benar Allah turunkan, ini kan jadi salah jalan kan. Gimana kalau kita berjalan, rambu-rambu lalu lintas sudah dibuat, tapi kita tidak mau ikuti rambu-rambu lalu lintas ya, kita dobrak, itu kan ada akibat ya, kecelakaan, atau juga ada sanksi dan sebagainya. Di fayal fasawfa yalqauna ghayya. Jadi kamu nanti akan dicampakkan dalam kesesatan kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Ini benarkah penelitian itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentu kita bisa melihat fakta di lapangan secara sosiologis, empiris masyarakat kita, benar atau tidak terhadap salat hari ini. Selanjutnya yang kedua, Ibnu Mas'ud tanya lagi. Qal, summa ayya Rasulullah. Rasulullah menjawab, qal birrul walidain. Jadi setelah salat ibadah, Rasulullah menjawab birrul walidain, berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Kan timbul pertanyaan, kenapa tidak? Oh, yang kedua cari nafkah. Bertebaranlah setelah salat, setelah zikir kepada Allah, setelah salat bertebaranlah cari nafkah. Tidak dijawab. Ini apa artinya? Allah sendiri memuliakan. Rasulullah sendiri memuliakan kedua orang tua kita. Ini yang luar biasa. Maka kita connect dengan ayat di dalam surah
apa ini? Al-Isra ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara aduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Kan Allah yang pertama akan suruh sembah, beribadah kepada Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Jangan kamu menyembah selain kepada Allah. Setelah itu birrul walidain. Terhadap dua ibu bapa ihsana, berbuat baiklah kepada kedua ibu bapamu, kata Allah. Ini Allah memuliakan kedua orang tua kita. Menempatkan pada satu garis, pada satu level, sembah Allah, buat baik kepada dua ibu bapa. Subhanallah. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, bagi yang masih ada orang tua kan masih bisa melihat wajah, bisa hadir ya, datang ke rumah orang tua atau bersama kita di rumah anaknya. Kalau pagi hari kita mau bekerja, kita cari berkah, minta berkah dulu, doa dari orang tua. Kan begitu. Be anakku mana salam, ya, minta dulu. Doakan anak Ananda. Nemu doakan, hai mak, pemudah rezeki, berselamat iman. Tiap pagi kita minta. Saya kira orang tua siapa mana yang tidak luluh hatinya dengan anaknya yang baik, yang taat, yang salih. Saya kira luar biasa. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, ada orang-orang diberi karena doa keberkahan orang tua. Walaupun hana geberi harta, orang tua kita miskin, sederhana, tapi doa orang tua jadi berkah hidup anak. Dari tidak ada menjadi ada. Dari masyarakat biasa jadi pengusaha. Dari biasa jadi pejabat. Subhanallah. Allah Akbar, Allah yang Maha Tahu. Jadi begitu. Makanya kita kalaupun jauh tidak bersama ya, ada alat teknologi. Ya, kita komunikasi ya. Pulang bekas, kurang antara sadar dan tidak sadar ya. Ini kan ujian kepada anak. Sanggupkah kita sabar melayani orang tua kita? Pernahkah orang tua kita dulu bosan dengan kita? Tidak, saya kira. Gak pernah pun dicubit, dicutin, gak pernah. Walaupun menangis malam hari mungkin, malah senyum orang tua ya. Tengah malam menangis, minta susu, bangun, dibuat susu, ya, enggak pernah mengomel, enggak pernah dicubit, dicutin anaknya, enggak pernah saya kira. Jadi saya kira seperti itu juga kita harus bersikap membalas jasa orang tua kan seperti itu. Namun orang tua tidak pernah juga meminta balasan, kompensasi. Kita buat penelitian. Beberapa orang tua mungkin kita ambil sampel, tidak ada yang menjawab supaya dibayar, bayar semua kompensasi biaya pendidikan dulu, bayar, nggak ada. Terharu jadinya kita dengan baik budinya orang tua kepada anak, walaupun urengsi, gesek, gejak mita untuk anak masa depannya, tapi mungkin anak masih nak pada tanah harga, sedih kan, sedih. Apalagi yang mengusir orang tua dan sebagainya, ya, pesakit hati urunsi dan sebagainya.
Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tidak ada lagi orang tua, kita kirimlah doa. Itulah anak yang saleh. Oh, ada kelebihan rezeki diberi oleh Allah. Ya, kita sedekah. Kita niatkan untuk orang tua. BBE tapi sedekah. Kita niatkan. Mudah-mudahan sedekah ini bisa sampai pahalanya kepada kedua orang tua saya di alam barzah hari ini. Subhanallah. Itulah yang diharapkan oleh orang tua. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Subhanallah. Makanya dalam fakta sosiologis kehidupan masyarakat ke harta. Tapi karena hana doa, mungkin tidak ada berkah dari urunsi. Tapi harta itu cepat juga habis, hilang. Bagi-bagi warisan, publawaju, ya blok kendaraan roda 4, mubazir kan, dan sebagainya, habis. Ya, agunan di bank, dilelang dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan ya, kita selalu mendoakan kedua orang tua kita agar diampuni segala dosanya, ditempatkan oleh Allah dalam tempat yang ridhanya, dalam syurganya. Kan itu harapan dari anak yang salih. Doa anak kepada orang syik tidak ada hijab, hana dinding, hana batas, hana penghalang. Menansit doa orang syik kepada anak, hana pembatas, hana penghalang. Dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ibu hadirin, yang terakhir, Ibnu Mas'ud masih bertanya, "Summa ya Rasulullah?" Yang kelagi jawab, "Al-jihad fi sabilillah." Jihad, berjuanglah kamu di jalan Allah, kata Rasulullah SAW. Artinya apa? Bukan dalam arti sempit ya, perang. Perang dalam arti sempit. Kalau memang ada orang kafir memerangi kita, kita angkat senjata. Tapi ini dalam makna luas. Jihad dalam arti luas. Perubahan, taghyir dari kondisi tidak baik kepada yang baik. Maka Rasulullah mengatakan, "Man kana lahu jah faltasaddaq bijahin." Si barang kaso Allah berikan kekuasaan jabatan pada dirinya, dari tingkat tinggi sampai tingkat gampung malah keluarga, hendaklah dia bersedekah dengan jabatan amanah yang Allah berikan itu. "Wa man kana lahu malun falatasaddaq bimalihi." Si barang kaso Allah berikan harta kelebihan oleh Allah, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Tadi kan apa namanya, inna sadaqata sirri tutfi'u ghazabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Bersedekah secara diam-diam itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering-seringlah bersedekah, memberikan jalan hidup ridha Allah. Yang sakit bisa terobati, yang susah bisa tenang hati, dan sebagainya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Apalagi kita beri infak, kita beri wakaf di samping sedekah, ya, ke masjid ini atau ke masjid lain, kita berikan wakaf kita. Ketika kita nanti dipanggil Allah, kan tinggal itu semuanya. Ane yang diingat orang si menyohana, tidak peduli dia, ya. Tapi selama hidup kita lah, nali mengare tawakaf ke masjid, selama hasil itu mengalir manfaat untuk masjid, untuk pendidikan, selama itu mengalir pahala ke fakif kepada orang syik itu yang di alam barzah. Subhanallah. Wa man kana ilmu faltasaddaq bi ilmi. Si barang kaso Allah berikan ilmu kepada dirinya, sedikit banyak, juga dia bersedekah dengan ilmunya. Jadi itulah regenerasi. Kita berikan ilmu, semakin ilmu diberikan, semakin bertambah. Tapi beda dengan harta, semakin kita berikan semakin berkurang nampaknya. Padahal tidak juga. Kalau kita bersedekah, Allah tambah dalam bentuk yang lain. Tidak harus dalam bentuk materi ya, tapi sehat mungkin. Sehat hidup kita, sehat keluarga kita, jauh dari mara bahaya dan sebagainya. Dan itu juga apa namanya? Kompensasi dari Allah.
dalam bentuk imaterial. Tenang hidup. Anak-anak hana terpengaruh dengan pergaulan bebas, sabu-sabu, narkoba, ngebut di jalan. Tidak ada. Taat kepada orang tua dan disiplin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau memang kekuasaan kita tidak ada, harta tidak ada, ilmu tidak ada, yang ada man kana lahu quwwah falatasaddaq biquwwah. Si barang kaso Allah berikan kekuatan, sehat jasmani, sehat rohani, dia dengan kekuatan dia bersedekah tenaga atau pikiran, tenaga yang tenaga bersedekah dengan tenaganya. Sekarang begitu ya. Malah kalau kita lihat juga petunjuk Rasulullah kan memindahkan duri halangan di jalan, baik mengganggu renjak lalu lintas lalu lalang, tapi nabate itu kan jadi sedekah juga, ya. Baik lain tataru puduk labang berjalan, nggak jerai kedang panonda, itu koeh dan sebagainya, itu hasad. Tidak boleh seperti itu ya, koeh dalam hidup ini hasad. Kalau kita hasad itu bisa memakan nilai-nilai pahala yang sudah ada pada diri kita, seperti api memakan kayu yang kering. Kan demikian penjelasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian senyum. Ada antara saudara kita senyum. Senyum pipayah itu. Ya. Padahal ngan maturi tapi hanya senyum. Kita senyum saja sedikit, tandakan ikhlas, ya. Apalagi dengan orang tua, lebih kita senyum. Kalau jumpa kawan, assalamualaikum, senyum sedikit, kita akan ikhlas, senang bertemu antara satu dengan yang lain. Semakin kita menyampaikan doa, salam, semakin Allah nanti juga kembali kepada kita. Saudara kita selamat, sejahtera, kita juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya qaulum ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha azza. Al-Baqarah 263. Kata-kata yang baik, qaulum ma'rufun, jadi sopan seperti Rasulullah kan, berakhlak lemah lembut. Fabima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Karena Rasulullah kan sikapnya lemah lembut, lintalahum, enggak ada kasar Rasulullah. Masa seperti kita ya kasar, ngomongnya kasar, apalagi sikap kita kasar. Rasulullah lintalahum, lemah lembut. Tapi kalau Rasulullah bersikap kasar dengan orang lain, mereka akan lari. Faddan ghalidhal qalbi, mereka akan lari menjauh. Baik teman, sahabat, apalagi orang-orang kufar Quraisy pada waktu itu. Tapi karena lintalahum, yang marah jadi senyum kepada Rasulullah, yang kafir, yang benci juga jadi sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun, perkataan yang baik dan memberi ampunan itu lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan menggugat, dengan menyebut-nyebut sedekah yang kita berikan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian saya kira tausiah pada malam ini, halaqah pada malam ini, yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.